Nama saya Lydia Oktovani Randa. Kegiatan sehari-hari saya adalah karyawan swasta di salah satu kantor di Makassar. Dan saya juga sebagai freelance guru les untuk anak SD dan TK. Hobi saya adalah menyanyi dan menari. Sekian dan terima kasih. Sis Lydia, Yap. apa kabar? Dahsyat luar biasa. Amin, amin. Amin, amin, amin. Sangat luar biasa. Memang anak muda harus selalu memberikan kabar yang terbaik untuk masyarakat di luar sana ya. Harus. Iyalah. Anak muda kan harus semangat gitu. Jadi kalau ditanya apa kabar ya harus semangat juga. Semangat juga, betul, betul. Iya, jangan loyo. Biar ditanya begitu harus semangat. Semangat, ya, semangat. Setiap hari kita harus memberikan ya apa yang ada di dalam diri kita diterima oleh masyarakat. Kemudian menginterpretasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat juga menerima kita apa adanya. Iya. Nah, Sis Lydia, Ya. pada kesempatan ini sangat saya sangat bangga sekali menghadirkan seorang sosok yang begitu ya luar biasa. Saya juga Ya. merasa terhormat bisa Karena memang ini salah satu permintaan dari teman-teman saya juga bahwasannya Kaks, ayo dong undang salah satu narasumber cewek dong supaya ada istilahnya perpaduan antara bagaimana pengalaman dari Sis Lydia tentang bagaimana kehidupan sehari-hari, terutama tentang anak muda yang berkualitas. Pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang anak muda, seputaran anak muda sebenarnya. Anak muda yang berkualitas begitu. Sejauh ini mungkin Sis Lydia sudah ada di dalam pikiran Sis Lydia kira-kira anak muda yang berkualitas itu seperti apa begitu. Oke. Berasal dari bahasanya sendiri ya. Iya. Berkualitas berarti dasarnya adalah kualitas. Kalau kita ya, bicara betul. tentang kualitas itu lebih ke bobotnya gitu. Bobot, betul. Bagaimana suatu benda atau suatu hal dikatakan berkualitas ya pasti harus dari mutunya dulu. Mutu, betul. Kita ini kan sebagai manusia sudah diperlengkapi dengan luar biasa dari Sang Pencipta. Ya, sudah melebihi makhluk lain lah. Betul. Ya, Karena betul. kan kalau kita bahas tentang penciptaan saja, manusia itu diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Iya, betul. Sudah dari tangan Tuhan sendiri dikasih lagi nafas yang dari Tuhan gitu toh. Iya. Bukan seperti makhluk yang lain yang cuma difirmankan langsung jadi gitu. Betul. Nah, jadi kalau kita mengatakan berkualitas, apa yang ada dalam hidup kita itu yang sudah diberikan, kalau kita bisa memanfaatkannya, menghasilkan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, Betul. dan apa yang kita keluarkan itu berdampak, itu namanya berkualitas kalau menurut saya. Ya, betul. Ini lebih kepada anak muda. Anak muda itu kan sering kita lihat di luar sana itu selalu menyia-nyiakan kesempatan begitu, selalu kayak ugal-ugalan begitu. Maksudnya ketika kita misalnya melihat anak muda kayak begitu, apa yang kita harus lakukan sebagai generasi yang istilahnya merubah paradigma dari seorang anak muda tersebut begitu? Dari asalnya dulu mungkin anak muda pada umumnya. Nah, pada umumnya ya. Iya, mungkin ya. Karena kan namanya anak muda. Iya. Anak muda itu kan berpikirnya saya masih muda gitu. Apalagi kalau misalnya yang baru beranjak remaja gitu. Remaja, betul. Pasti mereka akan mau eksplor dirinya kan. Iya, betul Gitu. tuh. Masa-masa dimana mereka mau mencoba hal-hal baru. Ya. Mencoba semua hal lah. Makanya kenapa sampai ada yang namanya kenakalan remaja? Ya, kan? betul. Sering terjadi. Tidak ada kenakalan dewasa. Kenakalan remaja, betul. Karena Iya. ketika manusia beranjak remaja itu rasa untuk mengeksplor, rasa untuk mencoba hal baru itu akan keluar semua. Betul. Nah, sampai mereka juga mau mencoba hal-hal buruk seperti tadi kayak ugal-ugalan, rokok mungkin atau minuman-minuman keras, apalagi sampai ngedrugs. Ya, betul. Itu kan mereka mau mencoba mengeksplor begitu. Nah, tapi tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mengubah paradigma mereka. Iya, paradigma mereka, betul. Nah, kan tadi saya bilang ini
mereka masa pertumbuhannya di masa remaja. Nah, bagaimana caranya kita mengubah paradigmanya? Tentunya itu sangat berpengaruh, khususnya dulu dari keluarga. Kalau dulu. dari keluarganya menanamkan hal-hal yang baik, pasti yang keluar pasti baik. Betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak bisa merubah perilaku mereka, kita cuma bisa memberikan seperti saran gitu, atau memberikan pemikiran-pemikiran bahwa misalnya hal yang mereka lakukan itu buruk, hal yang mereka lakukan itu salah, atau hal yang mereka lakukan bahkan tidak bermanfaat sama sekali untuk hidupnya di masa mudanya. Banyak hal yang mereka bisa lakukan yang lebih bermanfaat, yang lebih baik daripada melakukan hal seperti itu tadi. Ya, betul. Cuman kembali lagi ke mereka. Kalau mereka tidak sadar, nah kata sadar ini yang khususnya yang harus ditekankan. Karena meskipun kita ngomong 1000 bahasa, sampai siapapun yang ngomong sama dia, kalau dianya sendiri tidak sadar, betul. nah pasti itu tidak bisa diubah. Nah, jadi kuncinya di situ, sadar. Sadar. Artinya kita melalui keluarga dulu lah. Keluarga itu yang menjadi tolak ukur untuk bisa merubah paradigma dari seorang anak muda tersebut. Betul, karena betul tuh. Keluarga itu merupakan sosial pertama kita. Kan dari kecil lingkungan sosial pertama kita adalah keluarga. Betul. Nah, kita berperilaku sampai saat ini kita kan dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, betul. Sementara lingkungan pertama kita adalah keluarga. Nah, jadi kalau memang kita sudah dibentuk dengan lingkungan yang baik, khususnya di keluarga, ya pasti kita memiliki dasar-dasar yang kokoh. Yang baik juga di luar sana. Untuk bisa kita terapkan ketika kita sudah keluar dari rumah, pasti kita menerapkan di luar sana juga dengan apa yang diajarkan dari rumah. Gitu. Iya, betul. Apalagi kan kalau misalnya kita sebagai anak Kristen, muda Kristen, kita kan dibilang kita harus menjadi garam dan terang. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita sudah ditanamkan hal yang baik, ya kalau kita keluar, kita bergaul dengan teman-teman kita, ya kita harus menunjukkan bahwa kita itu berbeda. Kita harus menunjukkan terangnya kita, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan yang nampak gitu dari dirinya kita. Oke. Sangat luar biasa ini, Sis. Yang kedua, pola pikir yang perlu kita ubah untuk mengembangkan potensi dalam diri kita sebagai anak muda itu kira-kira seperti apa gitu? Pola pikir, mindset, pemikiran, ya. Masih berhubungan dengan dari kata sadar yang saya bilang. Iya, betul, masih berhubungan. Kalau kita sudah sadar kalau hal yang kita lakukan salah atau hidup kita itu, pokoknya ini sadar. Pertama kita harus sadar bahwa kita itu milik Tuhan. Kita diciptakan dengan begitu luar biasanya. Kita sudah diperlengkapi. Masing-masing kita ini sudah diperlengkapi dengan suatu potensi. Tergantung dari kitanya. Betul. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita milik Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan salah. Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan sembarangan. Iya, betul. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Iya, serupa dan segambarannya dengan Dia. Betul. Iya, betul. Tuhan itu menciptakan kita manusia dengan sangat unik. Potensi saya berbeda dengan potensi Kak Fritz misalnya. Iya, betul. Nah, jadi kita harus sadar. Ya, betul. Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan, ya kita harus berpegang teguh pada firman-Nya. Ya, betul. Supaya mindset kita ini bisa berubah. Betul. Banyak anak muda yang menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan sesuatu di masa mudanya gitu, sehingga pada waktunya mereka nyesal. Artinya di saat mereka sudah punya istri atau sudah tua, mereka nyesal. Kenapa saya tidak mau melakukan begitu, ya kan? Nah, tips-tips agar anak muda tidak menyia-nyiakan waktunya pada saat masih muda begitu. Mungkin ada tips-tips begitu dari Sis begitu. Menyia-nyiakan kesempatan. Iya. Jadi kita harus tanamkan kalau YOLO. You only live once, gitu kan? Iya. Tahu istilah itu? Tahu saja. YOLO. Iya. Nanti saya searching saja di Google. Nah, itu sebenarnya singkatan yang anak muda juga yang buat gitu. Ya. Jadi, tapi kadang ada anak muda yang bilang
karena kita cuma hidup satu kali, ya kita bebas melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita anak Kristen, bukan anak Kristen, kalau kita sadar kalau kita itu milik Tuhan, kata bebas itu panjang lagi gitu. Misalnya kalau anak muda kan bilang kalau saya cuma hidup satu kali, ya bolehlah saya coba-coba drugs. Iya, drugs. Itu kan bebas toh? Bebas, betul bebas. Karena kan saya cuma hidup satu kali ya, kalau saya mati ya sudah, yang penting saya sudah pernah coba. Maksudnya bebas yang bagaimana dulu? Nah ya iya, kan? nah jadi kalau kita tahu bebasnya kita sebagai orang Kristen, ya meskipun kita bebas melakukan hal itu, tapi kalau kita tahu bahwa kita itu milik Tuhan, kita sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk menggunakan itu, ya kita tidak melakukan itu. Jadi, tapi kita berpikir lebih ke kesempatan-kesempatan lain ya. Jadi betul. Misalnya kalau kita punya waktu lebih luang, mungkin ada teman yang ngajak, misalnya kayak seperti ini, collab atau ngajak untuk melakukan hal yang positif, ya, betul. Kenapa ditolak gitu? Ya, betul. Jadi tipsnya yang pertama, kalau ada teman yang mengajak mungkin, atau pertama adalah lebih membangun ke relasi. Ya, betul. Tapi kita juga harus menjaga kualitasnya kita. Ya, betul. Menjaga kualitas. Ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, betul. Nah, jadi kita juga harus membawa diri kita dalam pergaulan. Jangan sampai kita jatuh dan ikut melakukan hal-hal yang salah. Itu tipsnya. Terus untuk tidak menyia-nyiakannya lagi, apa ya? Mungkin kembali ke sadar dulu. Intinya sih sebenarnya sadar nih. Harus kita sadar, kita harus berbuat baik. Pokoknya harus berbuat baik saja lah ya. Kesadar. Iya, karena kalau tidak sadar ya tidak bisa mengembangkan dirinya gitu. Betul sih. Maksudnya apa ya? Itu saya bilang tadi. Kita nih semuanya sudah ada di dalam diri kita begitu. Tinggal kita laksanakan begitu. Iya, tinggal dari kitanya sendiri. Benar. Iya, betul. Artinya begini, kita punya mindset pemikiran kan berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu sehingga apa yang kita mau lakukan kita berbeda dari orang lain begitu. Ya. Melakukannya itu yang jelas harus berfaedah dong. Ya, berfaedah yang bisa membuat orang lain bangga terhadap apa yang kita lakukan gitu. Oke sis, jadi ya sangat bermanfaat lah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerima gitu. Amin. Oke, yang terakhir ini pertanyaan bonus. Jadi yang tadi jawabannya tidak memuaskan ya. Karena intinya pasti harus sadar. Meskipun saya memberikan beribu-ribu tips, tapi kalau misalnya orangnya nggak sadar juga. Nggak sadar, betul sih. Jadi kesadaran itu yang lebih penting kan. Ya. Jadi kalau misalnya kayak begini, saya memberikan tips dengan sis begitu atau memberikan sebuah motivasi. Kalau sis tidak mau dengar, tidak mau sadar, tidak mau menerima, ngapain kan? Nggak ada bermanfaat bagi dia begitu. Walaupun kita bilang itu bermanfaat. Oke, kan? Video ini selesai. Bisa saja. Iya betul. Aduh. Jadi oke. Ini pertanyaan bonus sis. Okay. Nah, jadi saya sudah siapkan di sini ada di dalam sini. Ada 5 pertanyaan di dalam sini, dia random. Jadi kita memilih saya yang kocok atau kita yang kocok ini. Kasih kocok itu. Saya ngambil atau yang? Iya, kocok dulu baru ambil, baru saya yang kasih baca, baru saya yang baca. Ini kayak kita main arisan ya. Saya ambil. Baru saya yang baca. Oke. Ini. Jadi minimal kan ada tunggu dulu. Kan ada 5 di dalamnya, minimal ada 2. Oke. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama. Oke. Sis, apakah kamu bahagia dalam hidupmu? Tentu saya bahagia dong. Soalnya sebenarnya kebahagiaan seorang itu kan relatif, tergantung dari masing-masing pribadi gitu. Iya, betul. Ada orang yang bahagia ketika misalnya kaya, ada yang bahagia ketika dapat mobil gitu, atau ada yang bahagia yang diukur secara materi saja. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu ya harus dirasakan gitu, bukan cuma berdasarkan material gitu. Ya betul, material. Kenapa saya bilang saya bahagia?
karena Tuhan Yesus masih sayang sama saya. Amin. Aduh. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena ini saya masih bisa bicara di sini, ya itu semua karena Tuhan. Gitu. Amin. Saya hidup kan semua karena Tuhan. Amin. Saya bisa bernafas, saya masih bisa bicara, Ya, saya masih bisa bergerak sana sini, itu semua karena Tuhan. Dan itu harus disyukuri, gitu. Bayangkan orang-orang di luar sana ada yang terbaring di rumah sakit atau bahkan ada yang memerlukan oksigen. Betul. Begitu mahalnya tabung oksigen sebesar itu yang harus dibayar. Sedangkan saya yang puji Tuhan masih sehat-sehat seperti ini, Tuhan masih kasih dengan begitu luar biasanya menghirup nafas sebebas ini. Amazing. Masih bisa melihat, masih bisa indera saya semua masih bisa berfungsi dengan baik, gitu. Iya. Kedua, itu saya masih diberikan keluarga yang sungguh sangat luar biasa. Saya memiliki orang tua yang bisa mendidik saya, membesarkan saya sampai saat ini. Saudara-saudara saya yang mensupport, dan puji Tuhannya saya diberikan lingkungan yang baik, gitu. Betul. Dan bukan suatu hal yang kebetulan gitu Tuhan menempatkan saya di suatu lingkungan. Seperti Tidak ada yang kebetulan. Betul, tidak ada yang kebetulan. Waktu pertama kali ketemu sama Kak Suci udah ada kebetulan. Iya, Tiba-tiba betul. teman saya panggil untuk sharing dan bisa ketemu dengan komunitas. Itu. Iya. betul. Diajak lagi collab saat ini. Itu kan suatu hal yang kebetulan. Iya, betul. Semuanya sudah ada rencana ya. Tuhan sudah menempatkan saya di posisi saya sampai saat ini ya. Saya harus bersyukur begitu. Betul. Saya tidak boleh membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain yang misalnya yang lebih daripada saya, karena masih banyak orang luar sana yang melihat saya juga dengan kayak wah gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh membanding-bandingkan, karena Betul. Tuhan sudah memberikan kita porsi kita masing-masing. Ya betul, itu tadi yang saya bilang, porsi kita sudah ada sebenarnya. Untuk mau kita bahagia, mau apa, semuanya sudah ada porsinya masing-masing gitu. Amin lah. Jadi tinggal satu pertanyaan, kita kocok lagi baru saya baca gitu. Tidak bisa bertanya balik. Nggak bisa dong, nggak bisa. Oke, ini yang terakhir. Aduh, apa ini? Bis. Oh, ini. Oke. Nah, enggak juga sih. Jika kamu sudah punya pacar dan pacar kamu ketahuan dia selingkuh, apa yang kamu harus lakukan? Ya, apa yang harus kamu lakukan? Wah, jadi berandai-andai. Tidak, Iya, apa yang kamu harus lakukan? Sementara kamu masih sayang sama dia, tiba-tiba kamu lihat dia selingkuh, wow, apa ya? Sebelum saya menjawab itu, Iya. tips untuk teman-teman muda yang di luar sana, makanya harus cari pasangan yang bibit-bebet bobotnya. Iya, betul. Jangan sampai dia. Iya. Jangan sampai, maksudnya Sakit hati lah. jangan sampai kalian hanya sembarangan gitu milih pasangan. Iya, betul. Ada yang cuman karena lihat fisiknya, iya betul. ada yang lihat hanya karena bahwa dia kaya gitu misalnya, atau mungkin ada juga yang merasa karena batasan umurnya gitu. Iya. Pernah dengar? Pernah. Karena misalnya dia merasa sudah cukup umurnya, jadi sama sembarang orang saja. Yang penting saya mendapatkan pasangan begitu. Iya. Tapi itu sebenarnya salah. Betul sih. Gitu, karena buat apa kita punya pasangan tapi kita tidak bahagia? Kembali ke pertanyaan yang pertama. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, Jadi kembali ke pertanyaan kedua dulu. Iya. Itu tips tadi, Jadi ini pertanyaan yang kedua. Atau saya ulangi? Nggak usah. Jadi kalau saya melihat pasangan saya selingkuh begitu. di mana-mana itu selingkuhan gitu. Selingkuhan itu tidak boleh. Tidak boleh. Apapun alasannya. Harus tidak. Ini seandainya kamu lihat, wow, pacar kamu selingkuh begitu, apalagi masih sayangnya tiba-tiba dia selingkuh.
Aduh, apa perasaan kamu gitu? Ini sudah fix dia selingkuh atau dia cuma jalan sama cewek lain terus saya Sudah datang? selingkuh lah, sudah selingkuh. Maksudnya Kalau sudah selingkuh. kalau dia sudah selingkuh sampai maksudnya menjalin hubungan juga, Iya, ya sudah. Iya. Tidak ada ampun kata Iya, istilah. betul. Walaupun masih sayang ya. Iya. Iya. Buat apa sayang sama orang yang tidak menyayangi kita gitu? Betul sih, betul. Ngapain juga. Percuma Iya. kita mempertahankan yang pada akhirnya dia milik orang lain gitu. Ada pertanyaan macam apa? Iya. Oke, sis. Oke. Jadi apa ya? So terima kasih sudah hadir di Fresh dari Pop Project. Jadi semoga untuk hari-harinya sis selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin, teman-teman semuanya juga. Oke, itu saja video kali ini. Untuk teman-teman di luar sana jangan lupa like, comment, dan subscribe.